Bupati Lebak larang umat Kristiani ibadah Natal di Maja. Setidaknya itulah berita yang sedang ramai beredar ya baru-baru ini. Namun Bupati Lebak yaitu Iti Oktavia, dia membantah bahwa dia melarang perayaan Natal yang diadakan di Lebak. Menurutnya, berdasarkan keterangan dari media, dalam FKUB yang sudah disepakati ya bahwa ruko dan tempat pemukiman itu katanya tidak boleh dijadikan sebagai lokasi ibadah ya. Jadi ibadah hanya boleh dilakukan di rumah ibadah seperti di gereja menurut pengakuan dari Bupati Lebak Iti Oktavia. Wow, ada ya aturan seperti itu ya. Kalau Kristen harus ibadahnya di gereja, sedangkan kalau umat Islam ibadahnya bisa di mana aja. Ada yang di Monas, ada yang di trotoar, bahkan ada yang di tengah jalan juga nggak pernah ada golongan mereka ini yang protes ya teman-teman. Menurut laporan Camat Maja, setidaknya ada 2 permintaan izin warga, ya khususnya warga Kristen, untuk melakukan ibadah Natal, yaitu yang akan dilakukan di Eko Club Citra Maja Raya, yaitu yang akan diadakan pada tanggal 18 Desember dan juga 25 Desember 2022. Tetapi Bupati Lebak ini, yaitu Ibu Iti Oktavia, beliau menolak memberikan izin ibadah Natal di lokasi tersebut. Dia kemudian menyarankan supaya umat Kristen merayakan Natalnya jangan di Lebak, tetapi di Rangkas Bitung. Nah, Rangkas Bitung ini itu kota kabupatennya ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus di Rangkas Bitung dan nggak boleh di Lebak gitu loh? Kan Rangkas Bitung dan Lebak ini kan masih sama-sama berada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang katanya menjunjung tinggi Pancasila. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetapi kenapa mau merayakan Natal aja harus pilih-pilih daerah? Di Lebak nggak boleh, tapi di Rangkas Bitungnya boleh. Ya, bukankah itu sama aja namanya ngusir gitu loh? Ya, alasannya sih, katanya menurut pengakuan dari bupati ini, ya kenapa nggak boleh diadakan di Lebak dan harus dilakukan di Rangkas Bitung? Karena di Lebak itu belum ada gereja. Jadi gereja terdekat itu adalah di Rangkas Bitung. Dan menurut bupati ini, ibadah Natal hanya boleh dilakukan gereja, yaitu dengan cara mereka harus pergi ke Rangkas Bitung, yaitu ibu kota kabupaten dari Lebak ini, teman-teman. Aduh, alasan macam apa ini? Padahal ya, dikutip dari detiknews.com, Bupati Lebak ini dia pernah mengatakan seperti ini. Lebak adalah kabupaten bagi semua golongan yang mencintai Pancasila dan kebinekaan, dan Kabupaten Lebak harus mampu menjaga toleransi kehidupan beragama dalam bermasyarakat, katanya Bupati ini. Ya elah, kabupaten semua golongan tapi kok perkara mau merayakan Natal aja di ruko jadi masalah. Harusnya kalau memang toleransi itu ada, harusnya kalau memang Lebak itu untuk semua golongan seperti yang Ibu Bupati katakan, ya tunjukkan dong. Ya, harusnya didukung perayaan Natal tersebut, diizinkan, bukan malah disuruh merayakan di tempat lain. Itu sama aja namanya omong kosong. Anda bicara toleransi, Anda bicara Pancasila, tetapi Anda menolak ada perayaan Natal yang dilakukan di ruko, di Lebak, di daerah Anda sendiri. Itu namanya munafik ya. Agak lain memang ya toleransinya Ibu Bupati kita ini ya. Aduh, emang apa sih salahnya ya? Ibadah di ruko ataupun ibadah di pemukiman. Ibadah Natal itu padahal cuma setahun sekali loh ya. Bahkan kalau kita hitung secara waktu gitu ya, Natal itu nggak sampai mungkin 3 atau 4 jam udah selesai, beres gitu loh. Apalagi ini kan diadakannya cuma setahun sekali. Tapi kenapa harus dipermasalahkan? Padahal Natal itu nggak mengganggu orang lain, nggak buat anarkis, ya. Tapi, aduh malah disuruh supaya jangan diadakan di Lebak, tapi pergi aja ke Rangkas Bitung. Ini bupati macam apa ini? Harusnya sebagai pemimpin daerah itu mengayomi lah, gitu ya. Mengayomi semua golongan,
mengayomi semua antar umat beragama. Jangan pilih-pilih kasih dong Ibu ya. Itu nggak mencerminkan sebagai pemimpin daerah yang baik begitu. Dan memang kelihatan sih, karena memang di eh, Lebak ini ya, mayoritasnya itu adalah Muslim. Bahkan bisa mencapai angka 95% lebih Muslim di daerah ini. Makanya kita nggak heran kalau akhirnya ketika diadakan musyawarah ya dari FKUB, dari ormas manapun yang mereka akhirnya menyelenggarakan musyawarah dan ternyata keputusannya Natal tidak boleh diadakan di Lebak, ya kita udah tahu lah siapa-siapa yang musyawarah ini. Ya mayoritas kan mereka-mereka aja. Makanya akhirnya mereka sepakat supaya jangan mengadakan Natal di Lebak, tapi kalau mengadakan Natal pergi ke Rangkas Bitung. Nah, ini sudah dari sini kita sudah bisa menilai ya teman-teman bagaimana begitu kurangnya simpati mereka terhadap umat lain yang bukan berasal dari golongan mereka. Makanya ya berusaha mereka hindarilah terjadi perayaan-perayaan Natal di daerah mereka. Nah, semenjak informasi ini beredar ya, akhirnya banyak pihak, banyak public figure yang menyayangkan keputusan dari bupati ini, teman-teman. Dan mereka ramai-ramai memberikan komentar ya mengenai Bupati Lebak ini. Ada Ajas Tigor Nenggolan yang dikenal sebagai advokat dan juga pengamat kebijakan publik. Dia juga bersuara menurut dari akun Twitternya ya. Dia mengatakan, baru jadi bupati aja udah larang orang ibadah Natal. Bagaimana kalau jadi presiden? Waduh, ya nggak mungkin lah bupati model begini bisa dipilih jadi presiden ya. Ya, tapi itulah apa yang dikatakan Bang Azaz Tigor Nenggolan ini ada benarnya juga ya. Orang seperti ini baru bupati aja udah sombong mempersulit ibadah Natal di daerahnya, apalagi kalau mau jadi presiden. Wah, kacau negara ini teman-teman. Lalu juga ada dari Safik Ali yang dikenal sebagai founder situs islami.co. Nah, ini founder dari situs Islam loh. Dia memberikan komentar seperti ini teman-teman. Ya, dia netral, dia tidak memihak kepada golongan tertentu. Bahkan dia mengatakan 77 tahun merdeka gini masih ada hasrat kekuasaan atas teritorial atas nama agama. Sementara kita umat muslim kan kalau sholat id juga nggak di tempat ibadah. Kita umat muslim itu sering beribadah kolektif bukan di tempat ibadah. Kalau argumen beribadah harus di tempat ibadah, maka umat muslim yang paling banyak kena semprit. Gak adil memang, bisa atas nama apa aja. Dan yang paling susah ditentang kalau atas nama kepentingan agamanya. Ya, jadi ini kicauan dari Sabi Kalia, seorang founder situs Islami, dan dia sendiri secara fair mengakui sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada peraturan bahwa ibadah harus dilakukan di tempat ibadah, maka sebenarnya umat muslim yang harus lebih banyak dapat peringatan ataupun dapat semprit katanya teman-teman. Nah, ini jujur dia nggak munafik. Lalu juga dari Denny Siregar ya. Denny Siregar dia mengatakan mau ibadah Natal aja susahnya minta ampun. Nabi pasti nangis melihat umatnya yang arogan seperti ini. Wah, dia sendiri mengatakan kalau umatnya arogan seperti ini ya, teman-teman. Nah, inilah dia sederet komentar dari publik figur ya, yang tentunya mereka sangat menyayangkan keputusan yang dilakukan oleh Bupati Lebak ini. Jujur saja ya, teman-teman, saya secara pribadi sebenarnya bukan hanya miris terhadap Bupati Lebak ini aja. Tetapi yang paling membuat saya miris adalah 77 tahun kita merdeka, tetapi masalah seperti ini itu selalu saja terjadi dan pemerintah pusat seperti tidak punya pengaruh yang kuat ataupun tidak punya tindakan maupun aturan yang tegas terhadap kejadian-kejadian seperti ini, sehingga akhirnya selalu saja terjadi berulang-ulang. Dan ini senantiasa terjadi di daerah-daerah tertentu, teman-teman. Saya jadi teringat ya, teman-teman, zaman di mana Presiden Soeharto masih memimpin. Oke lah, mungkin beliau dikenal sebagai presiden yang korup dan juga bertangan besi, bahkan juga diktator ya. Tapi setidaknya di rejimnya beliau, ya jarang kita lihat terjadi intoleransi umat beragama. Bahkan kalau saya ingat masa-masa itu di mana kita ini sepertinya hidup rukun beragama. Tidak ada kita saling serang satu sama lain, menolak satu sama lain, ya. Jadi baik sekali kerukunan umat beragama pada waktu itu, teman-teman.
Ya, walaupun di satu sisi banyak juga sih kekurangan dari beliau. Tapi biarlah dengan kejadian ini kita belajar ya teman-teman. Ya, harapan kita semoga saja ke depannya Indonesia ini punya pemimpin yang benar-benar baik dan tegas lah. Yang benar-benar mengamalkan Pancasila dan benar-benar memperhatikan kehidupan semua umat beragama secara adil dan merata. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.